Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang pada materi penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma dalam evaluasi pembelajaran biologi bersama kelompok 8 yang beranggotakan Yasir Renati, Talita Rahma Lutfi, Widi Lestari, dan Eka Febriana Magfiro. Dua subbab yang akan kita pelajari yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Langsung saja pada subbab yang pertama. Penilaian acuan patokan atau sering disebut dengan Creation Reference Test merupakan penilaian yang mengacu pada kriteria pencapaian dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, PAP ini lebih tepat digunakan untuk pelajaran yang bersifat teknologik atau keterampilan karena di dalamnya memuat rumusan ilmu pengetahuan yang apabila salah bisa berakibat fatal. Tujuan dari PAP ini adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Contoh dari penghitungan PAP di sebelah kiri ada penetapan PAP sebagai berikut. Ada tingkat penguasaan dan skor standar. Skor yang kurang dari 59% akan dinilai sebagai skor standar E. Kemudian 60 hingga 69% adalah E, 70% hingga 79% adalah C, 80% hingga 89% adalah B, dan 90% hingga 100 adalah A. Dengan tabel konversinya, skor mentah yaitu 0 sampai 57 adalah E, 48 hingga 55 adalah D, 56 hingga 63 adalah C, dan 64 hingga 71 adalah B, kemudian 72 hingga 80 adalah A. Nah, contoh perhitungan dari PAP adalah sebagai berikut. Pada tabel telah disajikan tingkat penguasaan dan skor standar. Jika maksimum ditetapkan berdasarkan kunci adalah 80, maka penguasaan 95% sama dengan 0,95 dikali 80 sama dengan 76. Kemudian penguasaan 85% sama dengan 0,85 dikali 80 dan sama dengan 68. Nah, semua ini bergantung pada kunci jawaban atau skor maksimum dari kunci jawaban tersebut. Kemudian pada tabel konversi selanjutnya, jika peserta didik memperoleh skor 70 berarti memperoleh nilai 9. Peserta didik dengan skor 65 memperoleh nilai 8 dan peserta didik dengan skor 45 memperoleh nilai 6. Kemudian seterusnya juga berlaku seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan PAP yang dilakukan dengan cara lain. Yang pertama, kita mencari skor ideal terlebih dahulu. Skor yang mungkin dicapai peserta didik jika semua soal dapat dijawab dengan benar. Kemudian kita cari rata-rata atau nilai ideal tersebut dengan rumus skor rata-rata sama dengan setengah kali skor ideal. Kemudian kita mencari simpangan baku dari skor ideal. Skor ideal sama dengan sepertiga dikali 40. Selanjutnya, pedoman konversi skala 5. Nilai rata-rata pada tabel putih di situ ditambah 1,5 sampai dengan ke atas sama dengan A. Kemudian rata-rata ditambah 0,5 ke atas sama dengan B. Kemudian rata-rata dikurangi 0,5 ke atas sama dengan C. Nilai skor rata-rata dikurangi 1,5 ke atas sama dengan D. Skor rata-rata dikurangi 1,5 ke bawah sama dengan E. Kemudian hasil tersebut jika skor rata-rata 40 ditambah 1,5 dikali SD 30
13,33 sama dengan 60, dan 40 ditambah 0,5 dikali 13,33 sama dengan 43. Kita coba konversikan pada tabel konversi skala 5. Maka skor mentah 60 hingga 80 skor standar A, dan 44 sampai 59, 44 hingga 59 skor standar B, 33 hingga 43 sama dengan C, 20 hingga 32 sama dengan D, dan 0 hingga 19 adalah E. Selanjutnya, pedoman konversi skala penuh. Pedoman konversi skala 10. Rumus masih sama, yaitu rata-rata ditambah 2,25 SD ke atas sama dengan 10. Kemudian rata-rata ditambah 1,75 SD ke atas sama dengan 9. Kemudian yang selanjutnya bisa teman-teman perhatikan, perbedaan dari skala 5 dan skala 10 adalah penambahan maksimal. Jika skala 5 adalah 1,5 dan pengurangan maksimal adalah 1,5, sedangkan skala 10 adalah 2,25 dan minus 2,25. Selanjutnya, skala 100. Skala 100 atau tes memiliki rumus T-score sama dengan 50 plus X min rata-rata per S kali 10, dengan keterangan X adalah skor mentah yang diperoleh peserta didik, dan X dengan garis di atas adalah rata-rata, dan S adalah simpangan baku. Kemudian ada Z-score, suatu ukuran yang menunjukkan berapa besarnya simpangan baku peserta didik berada di bawah atau di atas rata-rata dalam kelompok atau kelasnya. Nah, penghitungan dari Z-score ini adalah Z sama dengan X min X rata-rata per S, dengan keterangan X adalah skor mentah, X rata-rata adalah rata-rata, dan S adalah simpangan baku. Kemudian, subbab yang kedua adalah penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau PAN atau dikenal dengan Norm Reference Test adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nah, penilaian acuan norma ini dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu hasil ujian nasional dikenal sebagai UN murni berasal dari penilaian yang dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan presentase yang menunjukkan tingkat kemampuan atau penguasaan peserta didik tentang materi ajar yang diujikan. Memiliki rumus atau formula yaitu P plus Q plus NR per 2 plus N. Nah, keterangan dari lambang-lambang tersebut yaitu P sebagai nilai rapor semester 5, kemudian ditambahkan Q yaitu nilai rata-rata sumatif semester 6, dan R adalah nilai UN murni, dan N adalah koefisien dari UN murni tersebut. Nah, teman-teman, PAN ini digunakan guru apabila guru menghadapi kurikulum yang bersifat dinamis. Maksudnya, materi ajar yang dikembangkan ini selalu berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman atau kekinian, gitu ya. Sehingga pendidik ini mengalami kesulitan tersendiri dalam menetapkan kriteria benar dan salahnya secara kaku. Maka kita dapat menggunakan PAN atau penilaian acuan norma. Nah, penilaian PAN ini adalah kemampuan rata-rata kelompok nih teman-teman. Kemudian individu yang diukur seberapa jauh penyimpangannya terhadap rata-rata tersebut. Nah, hal ini berarti tes yang digunakan ini harus dapat memberikan gambaran diskriminatif. Nah, apa sih gambaran diskriminatif itu? Terdiri dari daya diskriminatif antar peserta didik, kemudian daya diskriminatif antar situasi pembelajaran, dan daya diskriminatif antar kelompok. Kemudian yang ketiga ada
pengolahan tes acuan norma. Nah, pengolahan tes acuan norma ini adalah pengolahan data statistiknya. Nah, standar yang digunakan adalah skor rata-rata kelompok yang mengikuti tes, sehingga penentuannya dilakukan menggunakan pengolahan data secara empirik. Nah, langkah-langkahnya itu kita dapat memberikan skor mentah, kemudian mencari nilai rata-rata kelompok, dan mencari nilai simpangan bakunya, kemudian menentukan pedoman konversi dan menentukan nilai peserta didik. Kemudian ada skor mentah. Nah, di cara memberikan skor masing-masing bentuk itu ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama ada skor tes objektif, yaitu benar salah atau true false, kemudian multiple choice dan matching. Nah, pada tes true false dan multiple choice ini terdapat 2 cara, yaitu tanpa koreksi dan koreksi. Untuk matching sendiri hanya dilakukan penskoran dengan rumus, yaitu B min sigma S per buka kurung N1 dikurangi 1 tutup kurung N2 dikurangi 1, dengan keterangan S adalah skor, kemudian B adalah jumlah jawaban yang benar, dan S besar ini atau sigma S besar ini adalah jumlah jawaban yang salah. Kemudian N1 adalah item pada lajur kiri, yaitu soal, dan N2 adalah item pada lajur kanan atau jawaban. Kemudian untuk rumus atau formula pada tes objektif pilihan ganda atau multiple choice, yang pertama ada tanpa koreksi, yaitu memiliki formula S sama dengan B besar per N dikali 100. Kemudian yang koreksi ada S kurung siku buka kurung sigma B dikurangi S per P min 1 tutup kurung per N tutup kurung siku dikali 100. Nah, keterangannya yaitu B yaitu banyak soal yang benar gitu ya, jumlah soal yang benar, dan S adalah jawaban yang salah. Kemudian P adalah banyak alternatif jawaban, dan N adalah jumlah soal. Kemudian ada mean atau rata-rata. Penghitungannya dapat dilakukan seperti berikut. Penghitungan nilai rata-rata dengan jumlah peserta didik relatif kecil jumlahnya. Kemudian yang kedua, penghitungan nilai rata-rata dengan jumlah peserta didik relatif banyak jumlahnya. Daftar distribusi frekuensi kelompok dapat dibuat menurut prosedur tertentu sebagai berikut. Menentukan range, data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian menentukan banyak kelas interval dengan aturan Sturge dengan rumus seperti yang telah dicantumkan. Kemudian menentukan panjang kelas interval atau P, rumusnya telah dicantumkan juga, dan memilih ujung bawah interval pertama, yaitu mencari nilai simpangan baku, menentukan pedoman konversi, dan menentukan nilai peserta didik. Nah, kita memasuki perbedaan dari PAN dan PAP ini, teman-teman. Nah, yang pertama, kriteria atau patokan yang digunakan. PAP bersifat mutlak, sedangkan PAN merupakan kriteria yang bersifat relatif, yang artinya tidak tetap ya. Kemudian yang kedua, nilai dari hasil PAP ini dapat dijadikan indikator untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kemampuan atau penguasaan peserta didik. Sedangkan nilai hasil PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan peserta didik. Kemudian kita memasuki perbedaan CRT dan NRT didasarkan atas 3 kriteria. Yang pertama ada pengembangan tes, kemudian standar penilaian performance siswa, dan maksud tes. Nah, perbedaannya dapat dilihat pada tabel di samping ya, teman-teman. Kelebihan dari PAN dan kelebihan metode PAP. Nah, kelebihan penilaian PAN yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Kemudian dapat digunakan untuk membedakan kemampuan peserta didik yang kurang pintar dengan yang pintar.
dan membedakan dari kelompok atas dan kelompok yang bawah. Kemudian, PAN ini bersifat fleksibel atau dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian, mudah menilai dan tidak ada patokan dan dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian ada kelebihan dari metode PAP, yaitu dapat membantu guru dalam merancang program remedi dan tidak membutuhkan perhitungan statistik. Kemudian dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaiannya atau hasil nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Kemudian nilai hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apa tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dapat digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran yang berupa konsep dan mudah menilai karena terdapat patokan. Jadi kesimpulannya, penilaian acuan patokan adalah pengukuran lain dengan menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, penilaian siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain termasuk dalam kelompok tersebut. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan pada kelompok penyaji. Terima kasih.